Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai Folio. Folio adalah sebuah e-portofolio yang disediakan oleh Portofolium dan sudah terintegrasi dengan LMS Canvas. Nah, jadi untuk kita sebagai pengguna LMS Canvas, kita dapat menggunakan e-portofolio ini. Dan e-portofolio yang dibuat oleh Portofolium ini namanya adalah Folio. Kita tahu sendiri fungsi dari e-portofolio. Jadi di zaman yang serba digital ini, kita diharuskan membuat sebuah portofolio yang juga digital. Nah, isi portofolionya juga harus lengkap tentu saja, mulai dari riwayat pendidikan, ya, prestasi, lalu kegiatan yang biasa dilakukan, riset, ya, tulisan dan lain-lain. Tentu saja kalau kita tidak menggunakan platform ini, kita akan kebingungan di mana kita mau menyimpan segala sesuatu yang berkaitan dengan prestasi atau capaian kita. Nah, dengan adanya e-portofolio ini, kita dapat merangkum semua hal itu dijadikan satu dan memudahkan kita untuk membuat istilahnya itu seperti personal branding, sehingga kita itu nanti mudah untuk dinilai oleh baik itu perusahaan, organisasi, dan mungkin terkait dengan perekrutan kerja gitu. Lalu sekarang kita langsung ke manfaat folionya sendiri ya. Tadi sudah beberapa disinggung manfaat umum dari e-portfolio. Nah, ini manfaat dari folio yang disediakan di LMS Canvas ya. Yang pertama itu ada discovery. Jadi kita bisa mencari ya hal-hal yang sesuai dengan riset yang sedang kita kerjakan, sesuatu yang memang kita minati, sesuatu yang memang menarik diri kita untuk melakukan penelitian misalnya, tulisan dan lain-lain. Jadi kita juga punya referensi nanti di sana. Yang kedua, kita juga mendapatkan networks atau jaringan. Nah, jaringan ini kan sangat penting ya di masa sekarang. Jadi kita bisa punya banyak kerabat, rekan ya. Tentu saja jaringan di sini juga akan disesuaikan dengan minat dari diri kita seperti itu. Lalu companies ya, perusahaan. Jadi seperti tadi juga disampaikan bahwa di sini juga akan nanti muncul rekomendasi atau sugesti-sugesti perusahaan yang mungkin bisa kita jadikan tujuan ya kalau memang kita ingin bekerja. Nah, perusahaan muncul ini juga tidak sembarangan. Perusahaan akan muncul di profil kita ya sebagai sugesti atau rekomendasi sesuai dengan profil yang kita set pada folio tersebut. Selain itu, kita juga bisa melihat, ini penting ya, pekerjaan yang tersedia untuk kita, dan tentu saja pekerjaannya juga disesuaikan dengan profil dari folio kita. Internship ya, tentu saja itu juga bagian dari pekerjaan juga ya. Lalu ada direct job apply. Jadi kita tidak perlu repot-repot membuat CV, membuat lamaran ya. Kita bisa apply pekerjaan nantinya ya kalau sudah lulus dari folio ini gitu. Jadi kita tinggal klik satu tombol, lalu profil kita yang sudah kita set, sudah kita susun sedemikian rupa nanti dikirim ke perusahaannya ya. Dan itu dijadikan bahan pertimbangan apakah perusahaan itu akan menerima kita atau tidak. Nah, itu tentu saja kan memudahkan ya dibanding kalau kita harus menyiapkan dulu surat lamaran dan lain-lain. Bahkan mungkin saja tanpa kita melakukan lamaran ya, profil kita sudah terpantau oleh perusahaan dan mungkin saja kita dihubungi secara langsung tanpa kita melamar pekerjaan. Itu manfaatnya. Lalu apa yang bisa kita lakukan pada folio ini? Yang pertama, ini ada terbagi dua ya. Kita ada di bagian profile dan project ya. Pertama di bagian profile. Di bagian profile ini banyak sekali yang bisa kita upload atau kita lengkapi ya. Yang pertama, course yang kita ikuti. Bahkan kita bisa import course-nya itu dari LMS Canvas ya. Accomplishment ya, atau pencapaian kita apa saja kita bisa sertakan di situ. Lalu clubs ya, affiliation program itu seperti misal kita mengikuti
komunitas tertentu ya. Misal kita mengikuti komunitas pelajar, mengikuti komunitas otomotif gitu ya. Atau kita sudah mengikuti program tertentu seperti misal pelatihan Microsoft ya dan lain-lain. Lalu berikutnya tentu saja sertifikat ya. Ini sangat sering menjadi bukti bahwa seseorang telah mengikuti satu kegiatan ya. Dan kita bisa upload di sana sertifikatnya. Jadi kita tidak perlu bingung lagi menyimpan sertifikat di mana, kita bisa simpan di Folio ini. Lalu untuk yang suka olahraga juga bisa kita masukkan di profile athletics ya. Yang suka bekerja sosial ya, membantu masyarakat, berkontribusi kepada masyarakat, kita bisa masukkan juga di profil bagian volunteer. Lalu yang suka menulis, membuat jurnal, menulis puisi, menulis novel, makalah, dan sebagainya, kita bisa masukkan di publication ya. Itu adalah tulisan-tulisan yang kita publish atau kita publikasi lah istilahnya seperti itu. Badges juga ya bisa kita masukkan di sini. Itu capaian-capaian yang bisa kita dapat di LMS Canvas juga ada badgesnya ya. Nah, di sini ada pengalaman bekerja ya, pengalaman atau mungkin riwayat pendidikan ya, dan terakhir skills. Nah, skills juga penting ya. Misal kita punya kemampuan apa, kita tuliskan di sini ya. Jadi kalau dilihat ini sangat lengkap ya informasinya. Jadi sudah sangat mewakili profil kita di Folio nantinya seperti itu. Lalu yang kedua ada bagian project ya. Di project ini adalah satu hal yang sedang kita kerjakan ya, bisa berbagai macam hal, tapi yang jelas di sana kita bisa menambahkan foto ya, menambahkan media atau menambahkan link. Jadi misal kita sudah punya sebuah project di YouTube ya, nah di YouTube-nya kita sudah punya riset atau apa yang kita upload berupa video ya, kita tidak perlu istilahnya membuat kerangkanya lagi, kita tinggal sertakan di medianya, lalu kita beri keterangan bahwa ini project yang saya lakukan, saya upload ke dalam YouTube, tujuannya apa dan lain-lain ya. Begitupun misal foto ya, projectnya berupa foto, atau kita punya project yang kita simpan di web kita gitu ya, kita bisa sertakan linknya gitu. Nah itu mungkin penjelasan ya sederhana ya, singkat dari Folio yang disediakan oleh Portofolium dan LMS Canvas. Nah untuk bagaimana cara settingnya, bagaimana cara menambahkan profile, cara membuat project ya, nanti akan dijelaskan di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.